Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat, Ibu Kanit, dan para penyidik yang menggunakan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam KUHP dalam proses hukum ini, sehingga kebenaran dalam proses hukum ini terungkap dalam pemeriksaan terhadap korban dan beberapa saksi, sehingga dari hasil tersebut ditetapkanlah seseorang yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut, dan yang Anda ketahui terlapornya juga sudah ditahan. Jadi prosesnya memang memerlukan waktu, selain memerlukan beberapa proses pemeriksaan terhadap saksi, di mana prosesnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri dan juga KUHP. Proses hukum itu harus dilalui dengan proses penyelidikan dulu. Setelah proses penyelidikan ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana, maka tindakan proses lebih lanjut itu namanya penyidikan, di mana penyidikan akan dicari dan ditemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan. Dan itu memang memerlukan waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak, di mana para penyidik betul-betul secara maksimal telah mencari untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam perkara tersebut. Nah, selanjutnya apa yang terjadi sebagaimana Anda yang lihat di media sosial, memang Laura dan ibunya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka kemarin sudah bertemu, mereka berpelukan, dan yang seterusnya saya nggak perlu sampaikan. Yang jelas itulah yang saya katakan berkali-kali, bahwa ini adalah hubungan anak dan ibu. Tidak mungkin akan putus karena mereka mempunyai hubungan darah yang tidak mungkin bisa diputuskan oleh apapun yang terjadi terhadap anak tersebut. Jadi itulah yang kita dapatkan dari peristiwa ini, di mana sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu dalam rangka mencari, dalam rangka memberikan perlindungan, dalam rangka mencarikan keadilan terhadap anaknya yang mendapatkan sebuah kejadian yang menurut aturan hukum peristiwa itu adalah peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Jadi Nikita bagaimana caranya memberikan perlindungan, dia harus segera meminta perlindungan kepada negara supaya negara turun tangan melalui aparat penegak hukum, yakni kepolisian, supaya bisa memberikan keadilan dan perlindungan kepada anaknya. Seperti itu. Kalau Laura dan Nikita, mereka sudah bertemu kemarin, mereka sudah makan sama-sama, bahkan itu dengan adik-adiknya Laura, ada juga pamannya Laura, ya, dan ada beberapa orang yang tidak perlu saya sampaikan namanya, yang jelas ada Nikita, ada Mahil, ada beberapa orang termasuk anak-anak Niki, termasuk ada pamannya Laura di satu tempat, di mana dalam acara makan dan santai-santai tersebut dalam suasana betul-betul keharuan, di mana seorang anak sekian lama tidak bertemu dengan ibunya, tiba-tiba saya bisa pertemukan. Jadi itulah yang bisa saya petik, bahwa bagaimanapun juga ada ibu-ibu dan anak, itulah yang terjadi, dia pasti akan berkumpul dan bertemu kembali. Seperti itu yang terjadi. Hanya tidak bisa dipisahkan lah ya Pak? Tidak akan mungkin bisa dipisahkan, mereka ada hubungan darah. Jadi apapun yang terjadi, orang lain tidak perlu masuk, orang lain juga cukup tidak perlu ikut-ikutan, karena Anda tidak mempunyai hubungan darah, sekaligus secara undang-undang pun Anda tidak punya hak. Jadi selain secara hubungan darah tidak punya hubungan darah, secara hukum pun tidak punya hak. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya dan atau orang tuanya, dan orang yang diberi kuasa oleh Nikita Mirzani itulah yang mempunyai hak. Itu adalah proses yang menurut hukum. Jadi secara garis hubungan nasab tidak ada, hubungan hukum juga tidak ada. Jadi tolong Anda sadar diri, siapapun jangan ikut campur di dalam persoalan ini.
kecuali Anda diberikan hak secara hukum dan sesuai dengan undang-undang.